Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Intan. Saya senang bertemu Ibu Intan malam ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu Intan. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu Intan. Waalaikumsalam Ibu Marti, senang bertemu dengan Ibu Marti pada hari ini. Bisa diulang Bu pertanyaannya Bu tadi? Bagian mana yang ingin saya bagian mana yang ingin Ibu Intan fokuskan pada observasi ini? Oh baik Bu, maaf Bu, ternyata ada ganggu Bu. Bagian ini saya fokuskan pada hari ini, saya berharap Bu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan bermakna Bu kepada coach saya. Baiklah, sudah saya catat. Bagaimana menurut Ibu Intan dan sejauh mana tingkat kemampuan Ibu Intan dalam hal ini? Saya percaya Bu bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching kali ini. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran Bu. Saya paham. Apa harapan Ibu Intan dari observasi kita nanti? Saya berharap Bu, observasi ini akan memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya dan coach saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan terbuka Bu. Baiklah Bu Intan, silakan lakukan observasinya ya. Baik, terima kasih banyak Bu atas diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Katrima dan Ibu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Marti. Salam Bu. Saya selaku supervisornya Ibu Intan. Nanti Ibu Intan akan meng-coach Ibu Katrima ya. Di Siap, sini Ibu. saya persilakan Ibu Intan melakukan coach kepada Ibu Katrima. Baik, terima kasih Bu. Selamat malam Bu Katrina. Selamat malam, Ibu Intan. Apa kabar Bu? Alhamdulillah dalam keadaan baik, Bu. Pada hari ini Bu, kita tahu kan kita hari ini akan melaksanakan diskusi menggunakan alur kita. Pertama-tama kita menetapkan dulu tujuan kita pada hari ini, sesi coaching kita pada kali ini, dan apa yang ingin kita capai dari sesi coaching ini ya Bu. Baik, Bu. Untuk hari ini banyak sekali yang akan saya sampaikan mengenai permasalahan-permasalahan saya yang saya hadapi di kelas saya. Tetapi di sini dalam sesi observasi ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif dalam proses pembelajaran saya, Ibu. Bagus Bu, tujuannya sangat jelas ya Bu. Nah, sekarang mari kita identifikasi terlebih dahulu ya Bu hal-hal nyata yang terkait dengan pengelolaan waktu Ibu, apa saja yang menjadi hambatan yang akan Ibu hadapi dalam mengelola waktu tersebut Bu. Di sini dalam proses pembelajaran saya yang saya terapkan di kelas, saya itu merasa sering kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang sudah ditentukan.
Misalkan tugas-tugas yang yang membebani saya, baik itu dari segi di proses pembelajaran ataupun tugas-tugas di luar kapasitas saya sebagai guru, dari tugas-tugas yang diberikan, mungkin diberikan tanggung jawab kepada saya dari kepala sekolah ataupun yang lainnya. Cukup berat ya Bu. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut Bu, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut ya Bu. Apa rencana aksi yang konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu di kelas Ibu? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur, sehingga eh, antara tugas saya sebagai seorang guru dan tugas-tugas yang menjadi kedepannya yang akan saya lakukan, misalkan yang sudah ditugaskan memang kepada saya, itu memprioritaskan tugas-tugas itu berdasarkan tingkat urgensi yang ada. Tugas-tugas di mana tugas mana yang akan saya selesaikan terlebih dahulu. Jadi membuat jadwal itu lebih terstruktur lagi, Bu. Apakah menurut Ibu itu cara yang efektif dalam menangani masalah Ibu? Saya rasa itu adalah tugas yang sangat efektif, Bu. Jadi antara tugas dan tanggung jawab itu lebih terstruktur lagi, dan nanti dalam mengerjakannya itu lebih apa namanya ya, lebih terjadwalkan gitu, Bu. Jadi tugas satu dan tugas yang lain itu bisa terselesaikan dengan tenggat waktu yang memang sudah ditentukan. Baik Bu, menurut Ibu keberhasilan atas solusi yang Ibu berikan tadi dari yang jika digambarkan dari skala 1 sampai 10 itu berapa ya Bu skalanya? Untuk skala dari rencana itu saya perkirakan itu 6 sampai 7 lah, Bu. 6 sampai 7. Kenapa Ibu memperkirakan 6 sampai 7 itu Bu? Karena sebuah rencana itu biasanya tuh beda dengan kenyataan, Bu ya. Kita merencanakan bahwasanya tugas-tugas itu terjadwal dengan tersusun, rapi. Mungkin ada halangan atau hambatan yang mungkin kita tidak tahu, tapi insya Allah dengan jadwal yang lebih terstruktur itu akan memberikan motivasi ke kita untuk menyelesaikan tugas dengan lebih baik lagi, Bu. Baik ya Bu, bisa Ibu bisa Ibu contohkan Bu, misalnya dalam penyelesaian tugas seperti apa? Dalam tugas seperti apa maksudnya tuh, misalkan kita itu diberi tanggung jawab sebagai misalkan seperti sekarang ini saya diberi tanggung jawab sebagai wakakurikulum, bagaimana saya menyelesaikan tugas itu dengan baik, bahwasanya diselingi bahwasanya saya sebagai wali kelas itu, kalau kita membuat jadwal yang lebih terstruktur itu tidak akan mempengaruhi tugas wakil kurikulum sebagai tugas saya sebagai seorang wali kelas atau guru kelas gitu, Bu. Ya, betul sekali Bu, bagus sekali ya Bu. Jadi tidak mengganggu jadwal yang lain walaupun sedang mengerjakan tugas yang lain ya Bu. Iya, iya, Bu. Nah, bagaimana Ibu memprioritaskan tugas-tugas tersebut berdasarkan tingkat urgensi yang Ibu lakukan? Untuk memprioritaskannya itu, kita mungkin akan mencoba membuat reminder atau berkolaborasi dengan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana aksi saya tersebut, Bu. Bagus sekali Bu. Nah, sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen tersebut terhadap aksi ini?
Seperti yang saya jelaskan tadi, Ibu, untuk menjaga komitmen itu tentu saja itu tidak lepas dari bentuk koordinasi dengan kepala sekolah, kolaborasi dengan rekan sejawat, sehingga tugas-tugas yang diembankan kepada saya itu nanti bisa terlaksana, bisa terselesaikan dengan waktu yang memang sudah ditentukan dan dengan hasil yang sebaik mungkin, Bu. Terakhir Bu, bagaimana Bu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Saya akan terus memantau perkembangan diri saya secara pribadi, yaitu dengan secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja saya, rekan sejawat, dan umpan balik juga tidak lepas dari kontribusi saya, dari kerja saya, dari kepala sekolah, dan saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika memang itu memang diperlukan, Bu. Wah, bagus, bagus Bu. Bagaimana Bu untuk contoh sumber daya tambahan itu Bu? Contoh dari sumber daya tambahan itu, misalkan kita berkolaborasi dengan wali murid, bagaimana cara menyelesaikan tugas-tugas tambahan saya, misalkan Wakakurikulum itu diberikan tugas bagaimana menanggulangi anti bullying atau sejenisnya. Kita juga bisa mencari sumber daya tambahan dengan eh, mengajak kolaborasi dengan wali murid dengan mendatangkan misalkan instansi-instansi terkait untuk masalah materi pembulian tersebut, Bu. Oh, jadi mendatangkan guru tamu ya Bu, maksudnya Iya, 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 Bu. guru tamu. Hmm, guru tamu. Kapan Ibu akan melaksanakan tindak lanjut atas permasalahan Ibu ini Bu? Mungkin untuk rencananya sih 1 atau 2 minggu ke depan, Bu. 1 atau 2 minggu ke depan ya Bu, mungkin karena sekarang lagi sibuk-sibuknya banyak kegiatan, jadi rancangan ini akan Ibu akan laksanakan ya Bu. Ya, ya. Ya, sebelum menutup, saya bertanya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini Bu? Perasaan saya setelah melakukan kegiatan coaching ini eh, apa senang karena saya em, bisa menyalurkan perasaan saya, berbagi bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan saya dalam mengemban tugas, yaitu bagaimana memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga menyeimbangkan antara tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik, seorang guru, Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Katrima. Maaf telah mengganggu waktunya malam-malam ya Bu. Tidak apa-apa, Bu. Saya yang sangat berterima kasih dengan Ibu Intan dan Ibu Marti telah meluangkan waktu guna membahas permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, Bu. Baik, saya tunggu Bu rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Jika ada kesulitan atau jika ada masalah, kita bisa akan melakukan sesi coaching lagi ya Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Baiklah, Ibu Intan dan Ibu Katrima, sudah saya observasi pembicaraannya dan sudah saya catat semua. Nanti saya akan melakukan pasca observasi dengan Bu Intan. Di sini saya izin off kamera, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baiklah Ibu Intan, tadi sudah melakukan observasi dengan Ibu Katrima. Saya juga sangat berterima kasih sudah menyediakan waktunya untuk berbicara dengan saya kembali. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya.
Bagaimana Ibu Intan menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya menilai diri saya dalam sesi coaching tadi, saya merasa bahwa saya telah melakukan sesi coaching tadi dengan baik dalam kompetensi itu, Bu. Apa yang membuat Ibu Intan merasa demikian? Saya merasa saya telah mendengarkan Ibu Katrina sebagai coach dengan baik, dan saya telah melakukan pertanyaan yang berbobot dalam sesi coach tadi, Bu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Ibu Intan telah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu Intan tentang ini? Saya tentunya sangat senang, Bu, mendengar hal ini. Terima kasih atas umpan balik yang Ibu berikan kepada saya, Bu. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan kembali ya Bu Intan. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan Ibu Intan masih butuh strategi yang lebih baik lagi, yang perlu langkah-langkah yang lain ya, yang sebetulnya seharusnya dengan sesuai standar. Bagaimana pandangan Bu Intan? Saya mengerti, Bu. Terima kasih atas masukan dan evaluasinya. Ini bisa menjadi perbaikan bagi saya ke depannya, Bu. Saya akan berusaha lagi untuk meningkatkan ini, Bu. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu Intan ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Ke depannya saya berencana untuk melakukan latihan lagi, Bu, tentunya lebih intensif agar saya dapat belajar lagi dalam hal mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah agar saya lebih santai dalam melakukan sesi coaching ini, Bu, dan menambah wawasan saya, Bu. Itu adalah langkah yang sangat baik Bu Intan. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu Intan peroleh dari proses ini? Yang saya peroleh dalam sesi ini tentunya membuat saya merasa lebih memahami area di mana yang perlu saya kembangkan lagi, Bu. Dan saya berterima kasih sekali atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu lakukan, sehingga hal ini dapat saya jadikan untuk refleksi saya untuk memperbaiki diri lagi, Bu, dalam sesi coaching. Baiklah Bu Intan, itu sangat luar biasa, sangat baik. Sampai di sini dulu diskusi kita. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk observasi selanjutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk waktunya Ibu Intan dan Ibu Katerima tadi ya. Ya, terima kasih banyak, Bu, atas bimbingannya. Saya harap Ibu terus memberikan masukan dan bimbingan bagi saya ke depannya ya, Bu. Siap. Oke.